Waduh, kok aku nggak tahu sih. Apa benar, Elios? Lalu sejak kapan mereka pacaran? Tukang gosip mulai bergosip. Nyonya ini kepo banget sih, jawab Elios yang membuat Caroline langsung memukul pundak pria itu. Lihat kan, sama pengawalnya aja begitu genit. Ditinggal sebentar sama Tuan Erik tangannya sudah merajalela seperti itu, ucap salah satu wanita. Kelvin yang mendengar hal itu dia benar-benar tidak suka, dia memutar tubuhnya menatap wanita yang membicarakan Caroline di belakangnya. Alangkah baiknya jika mulut kalian itu berhenti berbicara, jika kalian terus mengatakannya akan kubuat mulut kalian itu selamanya tidak bisa berucap, ancam Kelvin. Ada apa sih Kelvin? Kok kamu marah-marah seperti itu? Tanya Caroline. Tidak ada apa-apa nyonya, Elios mengalihkan pembicaraan. Memangnya ada apa? Tanya Caroline. Kamu itu benar-benar tidak tahu diri ya, kamu begitu bangga dekat dengan Tuan Erik, kamu kira kamu akan bisa selamanya dengan pria itu. Wanita nakal dan murahan sepertimu itu tidak pantas bersama Tuan Erik, salah satu wanita langsung menghina Caroline. Pertama Caroline hanya tersenyum dengan ejekan wanita itu, lama-kelamaan kata-kata yang dikeluarkan oleh wanita itu membuat tangan Caroline gatal bahkan tidak bisa terkontrol wanita itu terdiam menatap Caroline yang tadi menamparnya. Beraninya kamu menamparku, ucap si wanita. Memangnya kenapa aku tidak boleh menamparmu? Kamu itu benar-benar mulutmu itu benar-benar busuk. Kamu tidak punya tata krama sebagai seorang wanita yang mempunyai etika baik. Kenapa aku harus berbicara baik denganmu? Benarkan apa yang aku katakan. Kamu itu cuma wanita simpanan, wanita penghibur dan penghangat bagi para pria. Wanita itu semakin menghina Caroline. Kata-kata yang dikeluarkan bagaikan racun yang langsung menyebar ke tubuhnya. Caroline menunjukkan senyumnya. Apa yang kamu lakukan? Teriak si wanita dengan sangat keras. Aku masih bersabar dengan hanya, tapi jika aku sudah kehilangan kendali bukan hanya yang akan kuberikan, jawab Caroline. Kerumunan orang-orang yang mendekati Caroline membuat Erik yang sedang berbicara dengan para pengusaha langsung menoleh. Ada apa, Tuan? Tanya Diablo kepada Erik. Sebentar Tuan. Erik yang langsung mendekati tempat sang istri. Beraninya kamu menghina Nyonya Caroline. Elios dan Kelvin memasang badan kemudian menarik salah satu tangan wanita yang menghina Caroline. Apa yang kamu lakukan pada putriku? Teriak seorang pria yang marah ketika melihat putrinya ditarik dengan kasar oleh seorang pria. Dasar kalian pria bajing, brengsek. Si pria kemudian mendorong tubuh Kelvin. Mulut ayahnya seperti ini, tentu saja mulut putrinya juga seperti ini, ucap Caroline yang menatap pria tua yang menolong putrinya. Beraninya kamu menghina suami dan putriku. Seru seorang wanita, dia begitu marah kedua bola matanya melotot, salah satu tangannya hendak menamparkan Caroline namun langsung dicekal oleh Elios. Jangan kurang ajar, Nyonya. Elios menghempaskan tangan wanita tua itu. Dasar kalian kurang ajar, seru si wanita. Kalian berani sekali memperlakukan putri dan istriku seperti ini. Aku akan menuntut kalian, aku akan menuntut kalian. Seru pria tua. Ada apa ini? Tanya Erik yang mendatangi sang istri. Maaf, Tuan, jawab Kelvin. Ada apa Kelvin? Tanya Erik kembali. Wanita itu dan dua pria ini sudah menamparkan putri saya. Dasar wanita tidak tahu diri, wanita murahan, wanita tidak berpendidikan. Mungkin dia ini wanita pelacur yang masuk ke hotel ini. Seru si pria. Apa maksudmu? Tanya Erik yang mulai marah. Aku akan menjebloskan wanita ini bersama dua pria ini. Seru si wanita. Kelvin, siapa mereka? Cari tahu mereka dari mana dan memiliki usaha apa. Hancurkan perusahaan mereka sekarang juga. Perintah Erik. Apa maksudmu Tuan Erik? Wanita brengsek tidak tahu diri, wanita pelacur itu yang menghinaku. Seru si wanita. Usir mereka dari sini, jebloskan mereka ke penjara, hancurkan seluruh usahanya. Perintah Erik yang sudah kehilangan kesabaran. Apa yang sudah saya lakukan? Memangnya apa yang sudah saya lakukan? Seru pria tua. Wanita yang kau hina ini adalah istriku, wanita yang kalian caci maki ini adalah istriku. Berani sekali kalian menghinanya di depanku, jawab Erik. Istri, orang-orang yang ada di tempat itu sangat terkejut. Mereka saling menatap satu sama lain. Ampun Tuan, ampun, saya tidak tahu Tuan, ucap pria tua. Usir mereka dari sini, Kelvin, hancurkan seluruh usahanya, buat dia menderita seumur hidup. Teriak Erik dengan murka. Siapa yang tidak tahu Erik Regan, siapapun yang sudah berani mencari masalah dengannya maka dia tidak akan melepaskannya. Siapapun yang berusaha untuk menyakitinya maka mereka tidak akan hidup. Ampun Tuan, ampun, teriak tiga orang itu.
Diablo menatap Erik yang begitu marah saat wanita muda itu dihina oleh orang lain. Aku benar-benar tidak menyangka kalau dia akan semarah ini, seistimewa itukah wanita itu hingga Erik langsung menghancurkan orang yang melakukan sesuatu padanya. Freya membulatkan matanya, dia benar-benar sangat terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Erik. Wanita itu tidak akan mengira Erik bertindak sejauh itu demi wanita yang baru muncul, dia bahkan berani menghukum siapapun. Tuan Erik, panggil Diablo, lebih baik kita kembali, aku akan memastikan kalau mereka akan membusuk. Erik murka. Tidak usah bertindak sejauh ini, Tuan Erik, mereka adalah rekan bisnis kita. Diablo mencoba menenangkan Erik. Aku tidak akan memaafkan siapapun yang menghina istriku, siapapun itu termasuk Anda, Tuan Diablo, kata-kata itu penuh dengan penekanan. Erik menatap Diablo dengan penuh amarah. Orang-orang yang ada di pesta sangat terkejut, mereka benar-benar takut dengan sosok yang memang terkenal kejam. Hari ini akan menjadi sebuah peringatan bagi orang-orang yang ingin melakukan sesuatu kepada Caroline. Fabio yang juga berada di sana dia sedikit tersenyum jahat penuh dengan rencana jahatnya. Kelihatannya pria itu benar-benar mencintai istrinya, kalau begitu aku mempunyai senjata untuk menghancurkannya, ucap Fabio yang kemudian pergi dari acara pesta. Keesokan hari, pagi ini Caroline berada di restoran yang ada di hotel, dia sendirian tanpa ditemani Kelvin ataupun Elios. Erik sedang menegur, lebih tepatnya memarahi manajer hotel karena masalah kemarin, dia masih mengungkit mengenai kejadian yang ada di pesta. Apakah kamu sendirian Nona? Seorang pria mendekati Caroline yang sedang makan di restoran, mulut yang sedang mengunyah tangan memegang sendok dan gabuh. Tatapan matanya menatap seorang pria yang menanyai dirinya. Kamu sedang berbicara denganku, Tuan? Tanya Caroline. Tentu, memangnya saya berbicara dengan siapa lagi? Jawab pria yang tidak lain adalah Fabio. Saya sedang menunggu suami saya, Tuan. Jadi mohon Anda segera pergi karena saya tidak suka ada seseorang yang duduk satu meja dengan saya, jawab Caroline yang langsung mengusir pria asing. Sombong sekali wanita ini, dia sama sekali tidak menatapku, dia benar-benar mengejutkanku, ucap Fabio dalam hati yang terus menatap Caroline melahap makanannya. Di apartemen tempat Freya berada, wanita itu berteriak berulang kali, dia seperti wanita gila yang sudah kehilangan akalnya. PRANGG. Beberapa gelas dibanting hingga hancur berkeping-keping, pecahan kaca berserakan di lantai apartemen Freya. Aku benar-benar tidak mengira kalau wanita itu begitu berarti untuk Tuan Erik, ucap Freya, membayangkan kejadian yang ada di pesta membuat Freya semakin frustasi, dia tidak akan pernah mengira semua yang dialami hanyalah sebuah angan-angan semata. Nafas yang mulai terengah-engah serta urat nadi yang ada di lehernya nampak bermunculan. Di hotel sendiri Caroline masih menikmati makanan yang ada di depannya, dia tidak menghiraukan perkataan yang dikatakan oleh Fabio. Aku tidak pernah mengira kalau Erik mempunyai istri secantik kamu, ucap Fabio. Melihat pria asing yang ada di depannya Caroline nampak sedikit mengerutkan keningnya, pria itu mengenal suaminya. Hal itu membuat Caroline berpikir apakah dia itu teman atau musuh. Maaf ya Tuan, saya harus segera pergi, ada beberapa pekerjaan yang harus saya kerjakan. Caroline hendak pergi meninggalkan mejanya, namun sayangnya Fabio langsung melakukan sesuatu. Aku tidak pernah mengira kalau Erik mempunyai istri cantik ini, ucap Fabio yang kemudian memerintahkan anak buahnya membawa Caroline. Bawa wanita ini ke markas secepatnya, pinta Fabio. Caroline dibawa pergi oleh Fabio dan anak buahnya, beberapa orang yang sempat melihat mereka, dengan segera melaporkan kepada manajer hotel mengenai seorang wanita yang diculik oleh beberapa pria. Kamu tahu siapa dia? Tanya manajer hotel. Saya tidak tahu, Tuan, tapi wanita itu mencoba mengingat sosok wanita yang diculik oleh beberapa pria itu. Apa kamu ingat dengan wajahnya? Tanya manajer hotel kembali. Sebentar Tuan, kalau tidak salah wanita itu sempat menghadiri pesta kemarin malam, jawab si wanita. Maksudmu? Tanya manajer hotel. Kalau tidak salah dia bersama dua pengawal Tuan Erik, jawab si wanita. Seketika manajer hotel membuka mulutnya dengan lebar. Apakah yang dimaksud oleh wanita itu istri dari bosnya? Kamu yakin? Sebentar, manajer hotel yang kemudian menunjukkan foto Caroline di ponselnya. Apakah wanita ini? Tanya manajer hotel. Iya Tuan, benar sekali. Kalau tidak salah wanita ini yang diculik oleh beberapa pria itu, jawab si wanita. Bagaimana bisa terjadi penculikan di hotel yang penuh dengan pengawalan dari anak buah Erik? Terima kasih ya, terima kasih, manajer hotel langsung berlari secepat kilat untuk mencari keberadaan bosnya.
Kenapa kamu berlari-lari di lorong seperti ini, manajer? Tanya Elios. Gawat tuan, gawat, jawab manajer hotel. Gawat apanya? Apa ada sesuatu yang terjadi? Tanya Kelvin. Tadi ada salah satu tamu yang melihat seorang wanita diculik dari hotel ini, jawab manajer. Maksudmu? Manajer hotel menceritakan apa yang dikatakan oleh salah satu wanita. Setelah mendengar cerita dari manajer hotel, tentu saja Elios dan Kelvin langsung berlari cepat mungkin. Mereka berdua mencari keberadaan Caroline yang dibawa entah kemana. Cepat kalian cari keberadaan nyonya, perintah Kelvin. Ini benar-benar sangat gawat, Kelvin, ucap Elios. Kita harus segera melapor kepada Tuan, Kelvin yang kemudian memerintahkan Elios untuk mencari keberadaan majikan wanitanya. Sedangkan Kelvin dia harus menemui Eric untuk memberitahu mengenai Caroline yang diculik oleh seseorang. Bagaimana Tuan? Tanya manajer. Kerahkan seluruh penjaga keamanan untuk mencari keberadaan nyonya. Tuan pasti akan murka saat mengetahuinya, jawab Kelvin yang kemudian naik lift ke lantai 3. Eric baru selesai dengan beberapa pekerjaannya, pria itu keluar dari kantornya. Tuan, Kelvin mendekati Eric. Ada apa Kelvin? Tanya Eric. Pria itu melihat raut wajah anak buahnya yang sangat kebingungan. Tuan, ada masalah besar, jawab Kelvin. Masalah besar apa? Nyonya Tuan, nyonya, ada apa dengan istriku? Ada beberapa orang yang menculik nyonya di restoran lantai 1, jawab Kelvin yang membuat Eric menatap anak buahnya dengan tidak percaya. Apa maksudmu, Kelvin? Seru Eric. Saya tadi diberitahu oleh manajer hotel kalau ada seseorang yang menculik nyonya, jawab Kelvin kembali. Secepat mungkin Eric berlari ke lift menuju lantai 1, dia tidak akan percaya kalau hari ini dia akan kehilangan istrinya. Kerahkan seluruh anak buah kita, Kelvin. Jangan sampai orang yang menculik istriku lolos begitu saja. Pantau CCTV yang ada di seluruh hotel ini, aku mau istriku kembali secepat mungkin. Seru Eric dengan suara yang begitu keras. Baik Tuan, jawab Kelvin. Eric benar-benar sangat tidak tenang, dia kebingungan dan tak tahu apa yang harus dia lakukan. Ya Tuhan, siapa yang menculik istriku? Eric yang kemudian menelpon McQueen untuk memberitahu mengenai istrinya yang diculik. Seluruh anak buah dikerahkan, mereka diminta untuk mencari di beberapa tempat yang ada di sekitar hotel. Kericuhan yang ada di hotel membuat para tamu benar-benar kebingungan. Ada apa? Tanya beberapa tamu. Tidak ada yang boleh membocorkan mengenai penculikan yang dialami oleh Caroline. Manajer hotel meminta seluruh karyawan tempat itu untuk tutup mulut. Di sebuah markas yang tidak jauh dari hotel tempat Eric, Fabio mengikat Caroline. Pria itu mengikat Caroline di kursi kayu di salah satu ruangan. Caroline masih belum sadar akibat pukulan Fabio. Tuan, panggil anak buah Fabio. Biarkan dia sadar sendiri, kalau dia sadar aku ingin dia terkejut karena kita sudah menculiknya, jawab Fabio. Sekitar beberapa menit kemudian Caroline sudah mulai sadar, kedua bolanya matanya benar-benar begitu berat, dia menatap di sekitar tempatnya berada. Aku di mana ini? Caroline ucap Caroline yang melihat tempat yang begitu asing. Matanya belum terbuka sempurna, kepalanya terasa pusing dia mulai mengingat apa yang terjadi kepadanya. Hahaha, akhirnya kamu sadar juga wanita cantik, ucap Fabio yang sudah berdiri di depan Caroline. Niat hati ingin bergerak namun sayangnya tubuhnya sudah diikat di kursi kayu itu. Apa yang kamu lakukan padaku? Teriak Caroline. Apa yang aku lakukan? Tentu saja aku mengikatmu. Siapa kau? Aku adalah teman barumu. Apa yang kamu inginkan? Kenapa kamu menculikku? Seru Caroline yang nampak berusaha untuk melepas ikatannya. Percuma saja kamu mencoba melepas ikatannya, karena aku sudah mengikatmu dengan sangat kencang, jadi percuma saja kamu bergerak, jawab Fabio. Caroline menatap ruangan tempatnya, ruang kosong yang hanya ada satu ranjang saja. Siapa kau? Kenapa kau menculikku? Tanya Caroline kembali. Kenapa aku menculikmu? Tentu saja karena aku harus memberi pelajaran kepada suamimu, jawab Fabio. Lepaskan aku, teriak Caroline. Sesaat kemudian terlihat dia sedikit kelelahan, tatapan matanya menatap Fabio yang begitu asing di matanya. Aku tidak pernah mengira kalau Eric mempunyai istri cantik kamu. Kamu masih muda menggerahkan, dan yang aku dengar kamu sangat pemberanikan. Salah satu tangan Fabio hendak menyentuh wajah Caroline. Namun wanita itu langsung menendang tubuh Fabio dengan sangat keras, tangan dan tubuhnya diikat tapi kakinya masih bebas. Hahaha. Aku tidak pernah mengira kalau tendanganmu sekuat ini. Fabio berdiri sembari membersihkan pakaiannya. Lepaskan aku. Jika tidak aku yakin suamiku akan segera menghabisi kalian. Tenang saja,
Aku jamin suamimu tidak akan mudah mendapatkan keberadaanmu. Dia tidak akan mudah melepaskanmu, jawab Fabio dengan nada suara yang begitu yakin.